4 mahasiswi tercantik di sekolah yang sudah aku cium 3. Satu-satunya yang tidak aku pilih, Lin Muyao. Namun bertahun-tahun kemudian menjadi aktris papan atas yang dikenal semua orang. Sesi wawancara penganugerahan. Pembawa acara memintanya menghubungi orang yang paling ia sesali dalam hidup. Teleponku berdering. Dia bertanya padaku, "Dulu kau tidak memilih aku. Hanya karena aku miskin?" Aku menatap lenganku yang kurus kering. Tersenyum ringan berkata, "Bisakah Lin Muyao meminjamiku 50.000? Detik berikutnya, telepon tiba-tiba diputus. Lin Muyao tersenyum menatap kamera. Sekarang tidak ada penyesalan lagi. Hanya bersyukur bahwa saat itu aku juga tersenyum lega. Ketika Lin Muyao menerima penghargaan aktris terbaik, orang pertama yang diwawancarai secara langsung. Bersama dengannya berdiri juga dia, pemeran utama pria film pemenang penghargaan, Song Jingnian. Baru mulai siaran langsung sudah langsung populer. Ruang siaran langsung dipenuhi oleh 100.000 orang. Pembawa acara bergantian mengajukan banyak pertanyaan kepada Lin Muyao dan Song Jingnian. Akhirnya dengan penuh misteri berkata, "Selanjutnya ada sesi pertanyaan tambahan secara mendadak. Apakah Ibu Lin tidak keberatan?" Lin Muyao tersenyum sopan. "Tidak keberatan." Pembawa acara melanjutkan dengan bersemangat. "Kami butuh Anda. Di tempat ini menghubungi orang yang paling Anda sesali dalam hidup. Kemudian katakan hal yang paling Anda sesali." Mendengar kata-kata ini, Lin Muyao menjadi diam. Komentar di ruang siaran langsung juga terus bergulir. Tidak tahu siapa orang yang paling disesali oleh aktris ini. Dan apa hal yang paling disesalinya. Sangat dinantikan. Seharusnya bukan masalah cinta, kan? Orang sekeren Lin Muyao seperti dia. Siapapun yang meninggalkannya akan menyesal seumur hidup, kan? Boleh ya, Nona Lin. Pembawa acara tak bisa menahan diri untuk mengingatkan Lin Muyao kembali sadar. Tersenyum berkata, "Boleh." Lalu dia mengeluarkan ponsel dan mulai menelpon. Aku tidak pernah membayangkan dia akan menelponku. Aku dan Lin Muyao sudah tidak berhubungan selama 5 tahun. Aku bahkan curiga dia sudah menghapus nomor ponselku. Pada saat menerima telepon, perasaanku sangat rumit. Akhirnya aku mengangkat telepon itu. Setelah tersambung lama, Lin Muyao lama tidak berkata apa-apa. Aku juga tidak membuka mulut. Keduanya seolah terdiam selama 1 abad. Komentar di ruang siaran langsung terus mendesak. Sangat tegang. Siapa sebenarnya yang bisa membuat Lin Muyao diam begitu lama? Tangan Lin Muyao yang memegang ponsel mengencang sampai sendi-sendi tulangnya memutih. Tapi dia tetap tidak berkata apa-apa. Komentar-komentar membanjiri layar. Siapa sebenarnya orang di seberang sana? Sangat menggantung rasa penasaran. Jantungku hampir tidak kuat lagi. Apakah dia orang yang menyakiti Lin Muyao? Sifat burukku ini. Aku tidak sabar lagi. Saat aku pikir Lin Muyao mungkin akan langsung memutuskan telepon. Suaranya yang dingin terdengar. "Kenapa dulu tidak memilih aku? Hanya karena aku miskin." Begitu kata-katanya keluar, ruang siaran langsung meledak, luar biasa. Aktris utama keluargaku benar-benar pernah ditolak. Siapa sih yang sebodoh itu? Sampai-sampai meninggalkan Lin, aktris utama. Sekarang pasti akan mati. Lin Muyao pasti tidak bisa memaafkannya. Aku melihat lengan kurus kerangkaku sendiri. Tersenyum tipis lalu berkata, "Lin Muyao, bisakah kau meminjamiku 50.000 yuan?" Lin Muyao di ruang siaran langsung tersenyum. Senyumnya masih sama cantik dan mempesona. Tapi senyum seperti itu membuat orang merasa sedih. Penggemar di ruang siaran langsung saling menghibur Dewi Ling. "Kau adalah yang paling sempurna di mata kami. Dia tidak menghargaimu adalah kerugiannya. Orang seperti itu tidak pantas membuatmu tersenyum." Lin Muyao menutup telepon. Wajahnya pun kembali tenang dalam sekejap. Dia berkata dingin kepada pembawa acara, "Sekarang tidak ada penyesalan lagi." Hanya keberuntungan pembawa acara juga segera membalas. Hidup adalah proses penyaringan. Beberapa orang tidak layak untuk dikenang. Di layar komentar ruang siaran langsung dipenuhi dukungan untuk pembawa acara. Sesekali terdengar suara yang memanggilku dengan makian. Jadi sekarang giliran Song Jingnian. Pembawa acara dengan antusias berkata kepada Song Jingnian. Song Jingnian tersenyum dan setuju. Dia mengeluarkan ponsel. Tanpa ragu-ragu, dia menekan tombol untuk menelepon. Dering telepon terdengar di ruang siaran langsung. Hingga Lin Muyao mengangkat telepon. Semua orang baru tahu bahwa Song Jingnian menelepon Lin Muyao.
Lin Muyao memandang Song Jingnian. Song Jingnian tersenyum memberi isyarat agar dia mengangkat telepon. Ruang siaran langsung menjadi heboh. Tidak mungkin. CP yang aku dukung akan menjadi kenyataan. Jangan kecewakan aku. Lin Muyao dan Song Jingnian pasangan yang sempurna. Aku sangat suka kepribadian Song Jingnian yang berani seperti ini. Aku sangat mencintai pasangan ini. Lin Muyao juga bekerja sama mengangkat telepon. Lin Muyao, aku sudah menunggumu bertahun-tahun. Dari SMA ke universitas ke dunia hiburan. Dari pemain figuran menjadi aktris utama. Dari kamu mencintainya sampai sekarang. Mata Song Jingnian merah sekali. Dan sekarang kamu sudah melepaskannya. Apakah dia bisa menerimaku? Suaranya penuh kerendahan hati dan ketulusan. Semua penggemar di ruang siaran langsung sedang bersorak. Janji pada Song Jingnian, cepatlah janji padanya. Lin Muyao menerima Song Jingnian. Lupakan pria yang tidak peduli itu. Song Jingnian ternyata menemani Lin Muyao selama bertahun-tahun. Kalau kalian tidak bersama, itu tidak adil. Namun Lin Muyao tetap menunduk. Lambat merespon. Mata Song Jingnian terus merah seperti itu. Seolah berkilau dengan cahaya air mata. Setelah waktu yang lama, Lin Muyao akhirnya membuka suara. Saat janji itu diucapkan, Song Jingnian tiba-tiba sangat gembira. Air mata di matanya tampak semakin jelas. Semua orang di ruang siaran langsung mengucapkan selamat. Semua mendoakan orang di atas panggung. Saat ini, sudut bibirku juga terangkat, membawa senyuman legowo. Tapi setelah siaran langsung selesai, ponselku tiba-tiba menerima pesan pemberitahuan masuk uang 50.000 yuan. Aku tidak pernah berpikir Lin Muyao benar-benar akan mengirim uang padaku. Tapi aku menerima uang itu. Aku memang sedang kekurangan uang. Bagi Lin Muyao, mungkin dia hanya ingin memberikan penyesalan yang disebutnya sendiri. Sebuah akhir yang memuaskan. Aku juga tidak pernah berpikir akan bertemu lagi dengan Lin Muyao. Jika bukan karena dia datang ke rumah sakit untuk syuting drama. Aku mendengar pasien di samping tempat tidur dengan antusias berkata, "Ya ampun, apakah itu benar-benar Lin Muyao?" Lin Muyao ternyata datang ke rumah sakit untuk syuting TV. Aku sangat bersemangat. Aku sangat ingin turun untuk minta tanda tangan. Tidak tahu dia akan merasa risih atau tidak pada aku. Lin Yusen aslinya lebih cantik daripada di TV. Teman sesama pasien menempel di jendela. Dengan bersemangat meneriakkan namaku. Gu Chen, cepatlah datang lihat. Sungguh luar biasa cantiknya. Aku akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berdiri bersama teman pasien di balkon. Di bawah banyak orang. Tapi dengan sekali pandang bisa melihat Lin Muyao yang bersinar seperti bintang. Dia saat ini duduk di kursi istirahat di samping. Wow, kedua orang ini benar-benar pasangan yang serasi. Teman pasien menunjukkan senyum penuh rasa sukacita. Kemudian dia berkata dengan marah tak terima. Sebenarnya pria mana yang tidak tahu menghargai? Yang lebih menyebalkan adalah, Lin Muyao terakhir kali menelepon dia. Dia masih kepikiran uang Lin Muyao. Sungguh tak tahu malu. Dia pasti tidak tahu Lin Muyao waktu itu sedang siaran langsung. Sekarang sudah tahu. Pasti menyesal sekali. Teman sesama pasien terus mengoceh. Tiba-tiba jadi sangat bersemangat lagi. Lin Muyao melihat dari jaringan. Dia melihat aku. Teman sesama pasien sangat bersemangat. Juga pada saat itu, aku langsung berbalik. Seharusnya dia tidak melihat aku. Saat itu perawat membawa formulir dan berkata padaku, "Pasien nomor 16, Gu Chen, urusan keluar rumah sakit sudah selesai. Bisa pulang sekarang. Ingat untuk kontrol rutin setelah pulang. Sekali sebulan. Kalau merasa tidak nyaman, harus segera datang ke rumah sakit, ya." Aku mengganti baju pasien. Dengan nada enggan berkata, "Kamu akan keluar rumah sakit." Sungguh aku iri. Aku membalas dengan suara lembut. "Jangan iri. Kamu masih punya harapan. Sedangkan aku tidak punya harapan lagi. 5 tahun lalu aku didiagnosa leukemia stadium akhir. Semua keluargaku sudah tiada. Dan belum juga menemukan sumsum tulang yang cocok untuk transplantasi. Semuanya kuserahkan pada takdir. Aku merapikan segalanya. Saat bersiap melangkah keluar pintu rumah sakit, aku kembali melihat Lin Muyao. Dia juga melihatku. Aku mendadak menarik pergelangan tanganku. Menggunakan sekuat tenaga menarikku masuk ke mobilnya. Begitu masuk mobil, dia langsung bertanya padaku, "Gu Chen, kenapa kamu di sini?"
Aku berusaha membuat diriku tersenyum dengan alami. Aku bilang aku sudah tahu sebelumnya kamu akan datang ke rumah sakit untuk membuntuti. Kamu percaya tidak? Lin Muyao terdiam sejenak. Kemudian matanya dipenuhi kebencian. Datang untuk apa? Aku menyesal. Aku menatapnya dengan penuh harap. Lin Muyao mengerutkan kening. Kamu kekurangan uang lagi. Aku dengan jujur mengakui kamu ketahuan. Terakhir kamu meminjamiku 50.000 yuan. Kali ini bisa pinjam sedikit lagi tidak? Kenapa harus? Lin Muyao menahan amarah. Aku tersenyum dan membalas. Bagaimana kalau aku menemanimu beberapa malam? Wajah Lin Muyao berubah terlihat jelas. Dia mengatupkan giginya dan berkata dengan marah. Gu Chen, kamu benar-benar menjijikkan sampai membuat orang mual. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan marah. Melihat sosok yang menjauh itu, penglihatan saya mulai kabur. 5 tahun lalu mungkin itu pilihan pribadi. 5 tahun kemudian benar-benar dipaksa tanpa jalan lain. Saya turun dari mobil Lin Muyao. Berdiri di pinggir jalan menunggu Su Rou menjemput saya. Dia terus mengucapkan maaf. Maaf ya, Gu Chen. Aku datang terlambat. Perusahaan sedang banyak masalah. Sambil berkata begitu, dia membantu saya memasukkan barang ke bagasi mobil. Sudah ku bilang, saya bisa pulang sendiri. Su Rou berkata dengan serius. Tidak boleh begitu. Kerjaannya bukan yang lebih penting daripada kamu. Aku juga tidak terlalu sopan. Masuk ke dalam mobil kecil Su Rou. Saat Su Rou mengemudi pergi, matanya berhenti sejenak. Saya barusan seperti melihat Lin Muyao. Saya mengangguk. Dia pergi lagi. Su Rou mengerutkan dahi. Mulai bergumam. Wanita ini memang semakin berkembang dengan baik. Kamu yakin tidak ingin memperbaiki hubungan kalian? Saya menggeleng dan menjawab. Dia sudah punya pacar. Su Rou menarik napas dalam-dalam. Tidak berkata lagi. Dia tahu segala hal tentang saya dan Lin Muyao. Jadi tidak masuk akal untuk membujuk saya. Saat Su Rou mengantarkan saya pulang, saya sekedar menyebutkan, kalau sempat kita pergi lihat lokasi bersama. Su Rou bingung, tujuan lokasi apa? Aku berbicara dengan tenang. Namun mata Su Rou langsung memerah. Dia memalingkan kepala ke satu sisi. Aku sedang sibuk lembur akhir-akhir ini. Mungkin butuh beberapa waktu untuk sembuh. Aku tersenyum dan mengiyakan. Tidak membongkar kebohongannya. Karena dia baru saja berkata, pekerjaan tidak lebih penting dariku. Dia hanya tidak bisa menghadapi kematianku. Malam harinya, saat aku setengah tertidur, telepon tiba-tiba berdering. Ada apa? Su Rou. Aku belum melihat panggilan masuk. Begitu larut. Hanya dia yang bisa mencariku. Tepatnya, teman di sekelilingku, hanya dia yang menunggu. Dia. Suara dingin Lin Muyao terdengar dari seberang sana. Hatiku berdegup kencang. Aku bahkan tidak pernah terpikir. Dia masih akan meneleponku. Bahkan akan datang menemuiku. Kupikir apa yang aku katakan hari ini sudah cukup menyakitkan. Aku di jalan Nanyuan. Aku mabuk. Tolong jemput aku sebentar. Setelah mengatakan itu, telepon terputus. Bimbang setidaknya selama setengah jam. Aku tetap naik taksi ke sana. Sekarang jam 2 pagi. Aku menerima tempat yang sepi. Saat aku pergi, aku tidak melihat satupun orang berdiri di bawah lampu jalan. Aku memandang bulan sabit yang hampir hilang di langit yang tinggi. Perasaan dalam hati sulit diungkapkan. Mungkin yang lebih banyak adalah rasa syukur. Bersyukur Lin Muyao hanya membalas dendam padaku. Bersyukur dia tidak akan lagi cemburu padaku. Aku berbalik dan ingin pergi. Saat itu, di belakang Gu Chen terdengar suara hangat dan familiar. Aku menoleh dan melihat seseorang berdiri di sudut gelap. Seperti wanita yang ditinggalkan. Sakit hati yang tiba-tiba. Hampir pada saat itu juga. Membuatku tiba-tiba teringat adegan saat kami putus 5 tahun lalu. Juga di jalan ini. Juga di malam dingin seperti ini. Dia memelukku. Memintaku untuk tidak pergi. Dia, dengan mata yang merah berkata, dia pasti akan terkenal. Pasti akan menghasilkan banyak uang. Kami pasti akan hidup bahagia. Berikan dia sedikit waktu lagi. Hanya sedikit waktu. Waktu itu aku dingin dan kejam. Aku bilang Lin Muyao. Aku sudah muak. Muak tinggal di ruang bawah tanah yang dingin. Muak menjalani hidup bersembunyi setiap hari. Aku sudah muak. Mengorbankan hidupku demi mimpimu. Aku lelah.
Meski nanti kamu menjadi bintang besar, sangat kaya raya, aku tidak akan pernah menyesali pilihan hari ini. Saat itu Lin Muyao berdiri di persimpangan jalan. Melihat aku naik ke mobil Surou. Sosoknya yang kesepian dan hancur. Membuatku tak terhitung kali saat bermimpi di tengah malam. Tak bisa menahan air mata yang tumpah membanjiri wajah. Saat itu Lin Muyao tiba-tiba membuka mulutnya. Guchen, apakah kamu benar-benar menyesal? Melihat lingkaran merah di matanya. Aku sejenak tak bisa membedakan apakah itu sedih atau marah. Aku belum sempat bicara. Lin Muyao tiba-tiba menutup mulutku dengan tangannya. Dengan suara dingin berkata, aku tidak ingin mendengar kamu berkata satu kata pun. Lalu menarik tanganku. Langsung menarikku ke dalam mobil mewahnya. Aku duduk di dalam mobil. Diam seperti udara. Aku tidak tahu apa yang Lin Muyao ingin lakukan. Juga tidak tahu dia ingin membawaku kemana. Lin Muyao mengemudi sambil tiba-tiba berbicara dengan suara dingin. Tidak bertanya apa-apa. Aku tidak bisa menahan tawa. Bukankah dia bilang tidak ingin mendengar aku berkata satu kata pun? Aku juga tidak mempermasalahkan. Orang yang akan mati. Sebenarnya melihat segalanya dengan sangat jelas. Lin Muyao. Dulu aku bahkan tidak berani bermimpi. Suatu hari aku akan duduk di mobil mewah seperti ini. Tangan Lin Muyao yang memegang kemudi menjadi semakin erat. Setelah lama, dengan dingin berkata, itu karena kamu sendiri tidak memiliki takdir itu. Ya, aku memang benar-benar tidak memiliki takdir itu. Mobil berhenti. Aku melihat ruang kerja yang asing dan tidak segera turun. Kenapa kamu masih mau aku membukakan pintu mobil untukmu? Lin Muyao menyindirku. Setelah bilang begitu, pintu mobil sudah tiba-tiba dibuka olehnya dengan keras. Aku kembali ditarik dengan kasar ke dalam lift oleh dia. Lalu pergi ke apartemen mewahnya yang luas. Bisa melihat pemandangan malam kota secara keseluruhan. Masih ingat musim dingin tahun itu. Kita masih berpelukan di ruang bawah tanah untuk menghangatkan diri. Aku kedinginan sampai tidak tahan. Mulai berhayal. Aku ingin sebuah rumah besar. Sekarang Lin Muyao telah mewujudkannya. Aku berdiri di ruang tamu yang begitu besar. Dengan canggung. Di saat yang agak bingung itu, Lin Muyao tiba-tiba menarikku ke sofa. Lalu langsung duduk di pangkuanku. Nafas lembutnya terdengar di telingaku. Guchen, ini yang kamu katakan. Setelah bilang begitu, dia mulai melepas pakaiannya. Aku berusaha mendorongnya pergi. Tapi aku tidak tega menyakitinya. Tapi aku benar-benar tidak ingin seperti ini dengan Lin Muyao. Tidak ingin meninggalkan dunianya dengan cara yang memalukan seperti ini. 10 menit kemudian, ponsel Lin Muyao tiba-tiba berdering. Bunyi dering yang cepat. Berdering satu persatu di telinga. Dia akhirnya mengangkat telepon itu. Suara Song Jingnian yang lemah terdengar dari ujung sana. Lin Muyao. Aku demam. Demam sampai 40 derajat. Di mana kamu? Bisa datang ke rumahku. Antar aku ke rumah sakit. Aku merasa sangat tidak enak. Lin Muyao meninggalkanku. Mengenakan pakaian tanpa menoleh kembali dan pergi. Aku berbaring di sofa dengan wajah yang sangat pucat. Selalu menggenggam erat ponsel. Juga ada catatan panggilan ke Song Jinian yang baru saja dilakukan. Aku mengenakan pakaian dengan rapi. Membantu merapikan kekacauan di sofa untuknya. Saat membuka pintu baru sadar. Lin Muyao mengunci pintu dari luar. Aku sama sekali tidak bisa keluar. Aku agak putus asa. Aku tidak tahu berapa lama Lin Muyao akan kembali. Juga tidak tahu apa yang akan dia lakukan setelah kembali. Aku bosan dan mengelilingi rumahnya. Aku masuk ke kamar tidurnya. Aku duduk di depan mejanya. Melihat buku hariannya. Ternyata Lin Muyao masih punya kebiasaan menulis buku harian. Aku ragu-ragu sangat lama. Masih membuka buku hari itu. Tanggal 12 Januari tahun 2018. Guchen pergi. Ikut Surou pergi. Ternyata janji itu cuma omong kosong. Tanggal 12 Februari tahun 2018. Guchen pergi selama sebulan. Aku mengumpulkan keberanian untuk menelpon dia. Surou yang menjawab. Dia bilang dia dan Guchen baik-baik saja. Dia bilang aku jangan mengganggunya lagi. Guchen pria yang baik seperti itu. Tak seharusnya dia meninggalkan segalanya demi mimpiku. Apa yang Surou katakan benar. Tanggal 12 Juli tahun 2018. Guchen pergi selama setengah tahun. Aku mendapat naskah yang sangat bagus. Memerankan tokoh kedua wanita. Ini peran yang aku impikan untuk dapatkan.
Tapi saat benar-benar memilikinya, aku sepertinya tidak begitu senang lagi. Mungkin karena orang yang ingin aku bagikan ini sudah tidak ada. Tanggal 12 Januari tahun 2019. Setahun sejak Gu Chen pergi. Setahun ini aku tenggelam dalam peranku setiap hari. Sepertinya hanya dengan begitu, aku bisa melupakan semua ketidaknyamanan dalam kehidupan nyata. Tanggal 27 Mei tahun 2019. 500 hari sejak Gu Chen pergi. Hari ini adalah ulang tahunnya. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia sudah menikah dan punya anak dengan Surou? Semoga bahagia. Tanggal 12 Januari tahun 2020. 2 tahun sejak Gu Chen pergi. Hari ini aku datang ke Dali untuk syuting. Gu Chen selalu bilang ingin ke Dali. Ingin merasakan kehangatan bunga sepanjang 4 musim. Ingin mendengar angin di tepi danau Erhai. Ingin memberi makan merpati di bawah langit biru. Aku ingin memberitahu Gu Chen. Beberapa pemandangan tidak semanis yang dibayangkan. Tanggal 15 Maret tahun 2020. Gu Chen telah pergi selama 2 tahun 2 bulan 3 hari. Selama waktu ini aku sering menerima tawaran bermain film. Sering menerima undangan. Aktif di layar. Apakah Gu Chen akan melihatnya? Apakah dia akan menyesal? Tapi dia bilang dia tidak akan pernah menyesal. Tanggal 18 Oktober tahun 2020. Gu Chen telah pergi selama 2 tahun 7 bulan 6 hari. Hari ini saat syuting aku jatuh dari atas saat properti dipakai. Itu adalah kali aku merasa paling dekat dengan kematian. Jadi setelah bangun, hal pertama yang kulakukan adalah mencari Gu Chen. Aku ingin memberitahunya. Sekarang aku sangat kaya. Kita tidak perlu lagi tidur di ruang bawah tanah. Kita tidak perlu lagi makan mie instan. Kita bisa mencicipi semua makanan mewah di seluruh dunia. Aku tidak akan lagi menyakiti dia. Mengorbankan mimpiku sendiri. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi saat benar-benar bertemu Gu Chen, aku malah tidak punya keberanian untuk mendekat. Aku melihat dia dan Surou membawa banyak belanjaan dari supermarket. Mereka berbicara sambil tertawa. Kemudian kembali ke tempat Surou. Aku berdiri kurang dari 10 meter darinya. Tapi dia tidak menyadari. Aku. Tanggal 3 April tahun 2021. Gu Chen pergi selama 3 tahun 2 bulan 22 hari. Hari ini aku membeli rumah. Agen menyarankan aku untuk membeli villa. Dia bilang lebih privat. Tapi akhirnya aku memilih apartemen besar di kota. Gu Chen bilang dia suka apartemen besar. Dengan jendela dari lantai ke langit-langit. Bisa melihat pemandangan malam. Masih bisa telanjang bebas. Kalau suatu hari Gu Chen dan Surou tidak baik-baik saja, dia bisa langsung pindah ke sini. Tanggal 18 Juni tahun 2021. Gu Chen pergi selama 3 tahun. 5 bulan 6 hari. Sumber daya saya di dunia hiburan semakin baik. Untuk menghasilkan lebih banyak uang. Apapun naskahnya. Saya tidak menolak sama sekali. Reputasi saya semakin buruk. Banyak orang yang memaki saya. Kekuatan merusak kekerasan dunia maya bahkan lebih besar dari yang saya bayangkan. Saya sempat mengalami depresi. Pada masa itu, seorang fans bernama Si Guang Bufu terus mengirim pesan pribadi untuk menyemangati saya. Dia sudah menjadi penggemar saya selama bertahun-tahun. Seharusnya dia mulai mengikuti saya sejak saya debut. Tapi dulu dia tidak terlalu aktif. Dalam ingatan saya, sepertinya hanya setiap tahun saat ulang tahun saya, dia akan mengirim satu pesan, "Selamat ulang tahun Lin Muyao. Panjang umur." Karena panjang umur, ucapan ini membuat saya terkesan padanya. Lagi pula setelah menjadi terkenal, aku punya banyak sekali fans yang mengirim ucapan ulang tahun. Tapi tidak semuanya bisa diingat. Dan saat masa terendahku, dia terus menemani dan menghiburku. Dia berkata setiap orang pernah terjatuh. Yang penting bangkit kembali. Dia bilang aku adalah aktor paling pekerja keras yang pernah dia lihat. Dia berkata walaupun naskahnya jelek, tapi dia melihat keseriusanku terhadap peran. Dia berkata dia bisa merasakan cintaku pada akting. Dia juga bilang, suatu hari aku akan menjadi aktris terbaik. Dia sepertinya tahu apa yang ingin aku dengar. Tidak bisa dipungkiri. Aku sepertinya memang benar-benar disembuhkan olehnya. Tanggal 15 Agustus tahun 2021. Gu Chen pergi selama 3 tahun. 7 bulan 3 hari. Saya menerima sebuah film seni. Manajer sangat marah. Karena film ini saya harus mengambil cuti penuh selama 8 bulan di barat laut besar. Ini berarti saya akan kehilangan banyak peran lain. Serta kehilangan banyak acara.
Tapi saya tidak ingin terus menguras popularitas saya seperti ini. Saya ingin merenung. Dulu saya terlalu gelisah. Tanggal 12 April tahun 2022. Gu Chen pergi selama 4 tahun 2 bulan. Ternyata seperti yang diduga manajer. Saya cuti penuh untuk syuting. Setelah meninggalkan selama 8 bulan, popularitas saya mengalami kejatuhan. Pernah merasa sedih, namun tidak pernah menyesal menumpuk syuting di tahun-tahun sebelumnya. Berjalan pada acara. Saya hampir tidak punya waktu untuk diri sendiri. Sekarang memanfaatkan waktu senggang ini. Saya membuat rencana perjalanan. Sebenarnya tidak perlu membuatnya. Gu Chen sebelumnya sudah banyak mengatakan tempat yang ingin dia kunjungi. Dia bilang ingin pergi ke Disneyland. Untuk merasakan kembang api yang indah seperti dalam dongeng. Dia ingin ke Gunung Changbai. Menikmati kemewahan orang kaya berendam air panas di salju. Dia ingin ke Gunung Hua. Dia ingin mendaki sampai puncak tertinggi. Melihat matahari terbit dan terbenam. Dia ingin ke Tibet, tempat yang paling dekat dengan langit. Dia ingin menunggang kuda di padang rumput Mongolia dalam. Hanya perjalanan seorang diri. Agak kesepian. Tanggal 12 Februari tahun 2023. Gu Chen pergi selama 5 tahun penuh. Film seni saya begitu ditayangkan. Tiba-tiba menjadi sangat populer. Kemampuan akting saya diakui secara profesional. Saya bahkan memenangkan penghargaan aktris terbaik untuk film ini. Saya kembali terkenal. Saya menerima sebuah wawancara siaran langsung. Pembawa acara meminta saya menghubungi orang yang paling saya sesali dalam hidup. Selama 5 tahun penuh, saya kembali mengumpulkan keberanian untuk menghubungi Gu Chen. Saya bertanya mengapa dia meninggalkan saya. Apakah karena saya miskin? Sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah, sekarang saya sudah punya uang. Bisakah kamu kembali? Dia tidak menjawab saya. Malahan dia meminjam saya 100.000 yuan. Saat itu hati saya benar-benar dingin. Bukan karena saya tidak tahan saat dia langsung minta pinjaman uang. Tapi karena nada bicaranya yang datar dan dingin membuat saya benar-benar merasakan. Dia benar-benar sudah sangat jauh dari saya. Saya langsung menutup telepon. Saya rasa saya sekarang tidak punya penyesalan lagi. Jadi aku menyetujui pendekatan Song Jinian. Song Jinian memang sudah menemani aku selama bertahun-tahun. Dari SMA sampai sekarang. Bahkan untuk aku dia pergi ke barat laut selama 8 bulan. Aku tidak masuk akal untuk menolaknya. Setelah siaran langsung selesai, aku duduk di dalam mobil Nani. Para kru semua mengucapkan selamat padaku dan Song Jinian setelah sekian tahun. Akhirnya menjadi pasangan resmi. Namun saat itu aku entah kenapa mengirim 100.000 yuan ke Gu Chen. Sebagai pelajaran agar aku sendiri belajar. Di sini saja aku mengakhiri semuanya. Air mata tak terkendali mengotori bukunya. Aku dengan hati-hati mengelapnya bersih. Lalu meletakkan buku di tempat semula. Malam itu Lin Muyao tidak kembali. Aku tidur tertekuk di sofa miliknya. Ketika terbangun pagi sudah tiba. Lin Muyao juga sudah kembali. Dia membawa sarapan untuk makan. Aku bangkit dan mengikuti di belakangnya. Sarapan sangat beragam. Ada mie teh, bapau daging, tahu sutra, jus kedelai, sup jeroan domba dan roti bakar. Aku tiba-tiba teringat saat kita dulu bersama. Sarapan saja harus dihitung dengan cermat. Dalam hati merasa hemat itu terlalu berlebihan. Jadi aku asal berkata, tidak akan habiskan. Tidak suruh kamu habiskan. Lin Muyao berkata dengan sedikit kesal. Aku tidak berkata lebih banyak. Untuk Lin Muyao sekarang ini memang bukan jumlah uang yang besar. Aku duduk di meja makan sambil santai makan. Lin Muyao duduk di depanku. Tapi tidak mengambil sumpit. Kenapa kamu tidak makan? Aku tanya dia sudah makan. Lin Muyao berkata apakah makan bersama Song Jingian? Aku tersenyum pelan dan bertanya. Lin Muyao diam tanpa berkata. Sebenarnya aku tidak seharusnya banyak bicara. Aku juga tidak seharusnya melewati batas. Tapi terkadang benar-benar merasa sangat menyesal. Sangat menyesal. Aku berkata Lin Muyao. Mari kita pergi berlibur bersama. Lin Muyao mengangkat matanya memandangku. Sebuah kilatan terkejut muncul di matanya. Kita pernah bilang ingin pergi ke Disneyland bersama. Pergi ke Gunung Changbai bersama. Pergi bersama. Lin Muyao langsung setuju. Aku menelpon Su Rou. Aku bilang aku akan pergi untuk sementara waktu. Lin Muyao ada di sampingku. Senyum sinis selalu terlukis di sudut bibirnya.
Dia berbohong kepada Su Rou tentang aku. Aku tidak memberitahunya. Aku mengikuti Lin Muyao bersama. Aku hanya bilang aku akan pulang ke kampung. Pulang untuk menyegarkan pikiran. Su Rou sangat mendukung aku. Bahkan mempercayakan banyak hal padaku. Detailnya pun lengkap. Aku dan Lin Muyao langsung ke Changbaisan. Katanya di sana masih ada salju yang belum mencair. Kami check-in di hotel. Ganti pakaian renang. Lalu pergi ke pemandian air hangat di salju. Aku membungkus tubuh dengan jubah mandi yang besar. Lin Muyao sudah berada di kolam rendam pribadi. Dia mengejek aku karena membungkus tubuh terlalu rapat. Ngapain sih? Bukannya belum pernah lihat aku. Bukan karena malu. Aku hanya takut dia melihat tubuhku yang kurus kering. Mengejutkannya, aku menunda-nunda tapi akhirnya melepas jubah mandi. Masuk ke kolam mandi. Aku meringkuk di sudut. Kami berdua sangat jauh. Lin Muyao menatapku cukup lama. Tiba-tiba dia berjalan ke arahku. Dia meraih lenganku dengan kuat. Matanya penuh amarah dan kelembutan. Beberapa tahun ini kamu malah jadi seperti ini. Sekarang kan lagi tren kecantikan kurus. Para selebriti pria di dunia hiburan juga seperti itu, kan? Lin Muyao tiba-tiba menggigit lenganku. Sakit membuatku tak tahan dan memekik. Dia melepaskan lenganku. Dengan marah berkata padaku, sangat jelek, lalu pergi dengan marah dari kolam mandi. Aku melihat punggung Lin Muyao. Tubuhnya benar-benar bagus. Kaki ramping yang putih mulus. Tubuh iblis yang menggoda mengguncang. Setelah Suzuki Yao pergi, aku berendam cukup lama di kuah. Bagaimanapun juga, kehidupan senyaman ini tidak akan ada lagi. Setelah berendam dan kembali ke kamar, Lin Muyao sudah mengirim makan malam. Kami duduk di depan jendela dari lantai ke langit-langit, melihat salju yang masih tersisa di luar jendela. Memakan steak mewah. Lin Muyao melihat aku meletakkan pisau dan garpu. Dengan nada perintah, menyuruh makan lebih banyak. Aku mengiyakan. Aku sudah kenyang. Sejak mulai kemoterapi, nafsu makanku semakin menurun. Kadang sehari aku bahkan tidak makan seporsi kecil nasi. Hari ini sudah sangat memaksa. Lin Muyao langsung mengambil piringku. Dengan sedikit kesal mengambil sisa steak sepertiga besar dari piringku. Dipotong menjadi banyak potongan kecil. Kemudian saya meletakkan sepotong kecil daging ke dekat mulut saya dan membuka mulut. Begitu saya membuka mulut, Lin Muyao langsung memasukkan steak ke dalam mulut saya. Tidak boleh dimuntahkan, makan saja. Lin Muyao memerintah lagi. Sebelumnya tidak sekuat ini. Ternyata setelah menjadi bintang besar memang berbeda. Saya makan seluruh porsi steak. Sudah bertahun-tahun saya tidak makan sebanyak ini. Setelah makan, perut saya merasa tidak enak. Mau muntah tapi tidak berani, jadi tersangkut di situ. Saat tidur saya terus berbalik-balikan tidak nyaman. Lin Muyao yang tidur di sebelah saya tiba-tiba bertanya dari belakang. Kami tetap tidur di satu tempat tidur. Hanya saja di tengahnya ada jarak setidaknya 3 orang. Lin Muyao tidak melakukan hal yang melebihi batas kepada saya lagi. Malam itu hanya karena kebetulan makan terlalu banyak. Saya berkata dengan tidak enak badan. Saat berikutnya, tubuh Lin Muyao bersandar ke arahku. Tangannya yang hangat menyentuh perutku. Mengusap perlahan. Aku mengepalkan bibirku dengan erat. Kaku. Tubuhku diam tidak bergerak. Aku tidak tahu berapa lama aku tertidur. Aku juga tidak tahu berapa lama Lin Muyao tertidur. Kami tetap dalam posisi canggung itu. Semalam di pegunungan Changbai selama seminggu. Kami pergi bermain ski salju. Membuat boneka salju. Bertempur salju. Kami juga pergi arung jeram. Setelah itu kami pergi ke kota Weinan. Mendaki Gunung Huasan. Kami menyaksikan matahari terbit dan terbenam di Gunung Huasan. Kami pergi ke puncak barat Huasan untuk menggantung kunci emas. Aku membeli kunci panjang umur. Aku melihat wajah Lin Muyao berubah. Dia tidak membeli apa-apa. Berjalan diam-diam di antara banyak rumah. Sepertinya sedang mencari sesuatu. Aku dengan hati-hati menggantungkan gembok panjangan umur. Dengan sepenuh hati. Karena di gembok itu tertulis nama Lin Muyao. Setelah menggantung, aku pergi mencari Lin Muyao. Aku mengikuti tatapan Lin Muyao dan melihat sebuah gembok cinta. Di atasnya tertulis Lin Muyao dan Gu Chen. Aku tidak bertanya lebih banyak. Lin Muyao juga tidak banyak bicara. Meninggalkan Gunung Hua, kami langsung pergi ke Mongolia dalam. Di Mongolia dalam waktunya agak lama. Aku pribadi ingin tinggal lebih lama.
Aku suka keluasan di sana. Suka langit biru dan awan putih di sana. Aku menunggang kuda dan memegang cambuk di padang rumput. Sebenarnya aku belum pernah naik kuda sebelumnya. Ini adalah yang pertama kali. Namun sepertinya sama sekali tidak takut. Lin Muyao mengejarku dari belakang. Aku samar-samar mendengar suaranya yang menyuruhku pelan-pelan. Dengan rasa panik, ternyata aku benar-benar terjatuh dari kuda. Darah hidung sampai keluar. Keluar sangat banyak. Sudah lama tidak berhenti. Lin Muyao bingung tidak tahu harus berbuat apa. Dia menopangku dan akan membawaku ke rumah sakit. Aku dengan keras menolak. Pergi ke rumah sakit. Bukankah semua rahasia tentang dia akan terbongkar? Dia memarahiku. Kamu sudah tidak ingin hidup, ya? Aku menggeleng dengan jujur. Aku hanya tidak akan hidup lama. Kamu takut aku mati? Aku tiba-tiba bertanya padanya. Lin Muyao berkata dengan dingin. Lebih baik mati daripada membahayakan orang lain. Tapi setelah hari itu, Lin Muyao tidak pernah lagi membawaku naik kuda. Dia hanya menemani aku berjalan-jalan di padang rumput. Beberapa hari itu aku sering mendengar dia menerima telepon tengah malam. Bukan dari manajer, maka dari Song Jingnian yang menelepon. Aku tahu aku telah memberatkan Lin Muyao. Lin Muyao sekarang sedang berada di puncak karirnya. Saat ini dia seharusnya memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisinya di dunia hiburan. Bukan tiba-tiba menghilang begitu saja. Ini aku yang keras kepala. Lin Muyao, mari kita pulang saja. Aku tiba-tiba berkata. Saat ini dia sedang duduk di depan komputer hotel membuat rencana ke Tibet. Waktu di Tibet akan lebih lama daripada di Mongolia dalam. Jadi perjalanan perlu lebih banyak pertimbangan. Dia melakukannya dengan sangat teliti. Dia mengangkat mata memandangku. Aku bilang suruh menelpon dan menyuruhku pulang. Aku melihat Suzuki Haruka tersenyum. Tersenyum sampai air mata hampir keluar. Dia bilang, Gu Chen, aku sangat menyenangkan bukan? Aku diam tanpa bicara. Lin Muyao dengan marah menghancurkan laptop itu berkeping-keping. Dengan kasar melemparkannya ke lantai. Kataku aku benar-benar seperti anjing. Setelah berkata begitu, dia lalu membanting pintu dan keluar. Aku melihat darah di punggung tangannya. Akhirnya tidak punya keberanian untuk memanggilnya tinggal. Keesokan harinya aku mengemas barang dan bersiap pergi sendiri. Membuka pintu kamar. Langsung melihat Lin Muyao berdiri di pintu. Ada sejenak, aku merasa dia tidak kemana-mana semalam. Tepat di sini. Dada sakit sampai sesak napas. Wajahnya tetap tenang dan acuh pergi ke Shanghai. Lin Muyao berkata, aku terpaku menatapnya. Tidak akan mengganggumu beberapa hari. Lin Muyao dingin dan keras kepala. Aku tetap mengikuti Lin Muyao pergi ke Shanghai. Pergi ke Disneyland. Namun seperti yang dia katakan, tidak akan mengganggu beberapa hari. Kami menonton kembang api. Di tengah teriakan kerumunan, melihat kembang api yang bertebaran perlahan menghilang. Seperti hidup yang menghilang tanpa suara. Aku menoleh diam-diam melihat Lin Muyao di sampingku. Dia mengenakan topi bebek dan masker. Berpakaian lengkap untuk menyembunyikan dirinya. Tapi saat itu aku masih bisa jelas melihat kilauan di matanya. Seperti sisa hidupnya. Masih banyak keindahan. Saat menundukkan pandangan, tubuh tiba-tiba dipeluk erat oleh seseorang. Jantung berdetak sangat cepat. Aku dan Lin Muyao berlibur selama 2 bulan. Kami tinggal di satu kamar. Tidur di satu ranjang. Selain malam pertama saat tiba di Changbai Mountain. Dia membantu memijatku. Tidak ada tindakan keintiman di antara kami. Bahkan tidak pernah saling menggenggam tangan. Kadang aku bahkan merasa, Lin Muyao sengaja menjaga jarak dariku. Namun saat ini aku pun tak bisa mengulurkan tangan untuk mendorongnya. Dia memelukku cukup lama. Kembang api sudah habis. Kerumunan orang mulai bubar. Petugas mulai mendesak pengunjung untuk pergi. Dia melepaskanku. Matanya masih bening dan cerah. Seperti saat pertama kali bertemu. Dia berjinjit mencium bibirku melewati masker. Gu Chen, mulai sekarang makan dengan baik, iya. Aku mengangguk. Mengangguk dengan sekuat tenaga. Air mata terus berputar di mata. Aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku takut begitu aku mulai bicara. Pertahanan yang telah kuketatkan selama bertahun-tahun akan runtuh dalam sekejap. Kami kembali ke bar. Kupikir setelah malam ini aku dan Lin Muyao akan berakhir. Kita tidak akan punya penyesalan lagi. Tapi menjelang fajar keesokan harinya,
Telepon Lin Muyao langsung dibanjiri panggilan. Karena dia jadi bahan perbincangan panas. Aktris muda Lin Muyao diduga berselingkuh. Mawar putih polos. Citra hancur. Lin Muyao bersama pria tampan berlibur ke Disneyland. Pelukan mesra Lin Muyao. Song Jingnian putus. Lin Muyao menerima telepon sepanjang pagi. Kejadiannya tampaknya sangat serius. Sore hari manajer Lin Muyao datang ke Shanghai. Manajer itu memandangku dengan tatapan. Bisa dikatakan sangat membenciku. Dia dan Lin Muyao berdiskusi di dalam ruangan tentang bagaimana menangani hubungan masyarakat. Keduanya berbicara dan kemudian mulai bertengkar. Manajer mengucapkan kata-kata keras. Lin Muyao, aku bisa mengangkatmu tinggi-tinggi. Juga bisa membuatmu hancur dan kehilangan reputasi. Tak punya apa-apa. Aku tidak peduli. Lin Muyao tetap tak terpengaruh. Manajer marah dan membanting pintu lalu pergi. Namun malamnya manajer itu kembali. Dia berkata aku akan mengantarkannya pergi dulu. Larangan untuk Lin Muyao menolak secara langsung. Lin Muyao, aku ingin pergi. Saat itu aku mulai bicara. Lin Muyao menatapku dengan erat. Aku menundukkan kepala. Tak berani menatapnya. Aku ingin kembali. Surou masih menungguku. Kamu pikir foto kita sekarang tersebar luas di internet? Surou tidak melihatnya. Dia mempertanyakan aku. Aku belum sempat bicara. Dia dengan tegas berkata, aku akan mengurusnya. Aku terdiam sejenak. Manajer menjadi bersemangat. Kalau kamu mengurus, bagaimana kamu akan mengurusnya? Lin Muyao akan berdebat lagi dengan manajer. Saat itu, aku mulai bicara. Lin Muyao, aku tidak butuh kamu mengurus apapun untukku. Aku harus kembali dan menjelaskan kepada Surou. Wajah Lin Muyao tampak dingin dan muram. Ada sesaat, aku merasa Lin Muyao ingin mencekikku sampai mati. Tapi akhirnya dia hanya meninggalkan sebuah kalimat dengan dingin. Terserah kamu, katanya lalu berbalik. Aku tidak melihat punggungnya. Hanya berkata kepada manajer dengan satu kalimat. Tolong bantu aku. Manajer membawaku keluar dari pintu belakang hotel. Di sana terparkir sebuah mobil Nani. Aku naik ke dalamnya. Pada saat itu aku melihat Song Jinian. Kata pertamanya saat melihatku adalah Gu Chen. Apa yang kamu janjikan padaku dulu? Ketika aku putus dengan Lin Muyao dulu. Aku berjanji pada Song Jinian tidak akan pernah muncul lagi di hadapan Lin Muyao. Kami bertiga adalah teman sekelas waktu SMA. Kemudian di universitas, aku dan Lin Muyao sama-sama diterima di Beijing. Song Jinian juga diterima di Beijing. Surou jatuh cinta pada Song Jinian saat pertama bertemu. Untuk mengejarnya, Surou dengan inisiatif mendekatiku. Karakter Surou sangat baik. Lama-kelamaan, kami malah menjadi teman baik yang tak ada rahasia. Sampai akhirnya aku bahkan meminta Surou membantuku meninggalkan Lin Muyao. Sementara Song Jinian meskipun juga perantau di Beijing, tapi keluarganya berbisnis. Orang tua punya jaringan luas. Kehidupan keluarga cukup berkecukupan. Setelah dia yakin untuk berkembang di Beijing, orang tuanya membelikannya sebuah rumah di dalam lingkaran ketiga Beijing. Bahkan saat dia masuk industri hiburan, keluarganya bisa membukakan jalannya. Latar belakang seperti ini sangat berbeda jauh dengan aku dan Lin Muyao. Surou sedikit lebih baik. Surou asli Beijing. Punya rumah dan KTP Beijing. Aku dan Lin Muyao berasal dari keluarga miskin. Ayah saya adalah penjudi. Dia berjudi hingga menghabiskan semua harta keluarga. Bahkan menjual ibu saya. Saat saya kelas 2 SMP, ayah saya berutang banyak karena perjudian. Dia dibunuh dengan sadis. Saya dibesarkan oleh nenek saya. Setelah diterima di universitas, nenek saya juga meninggal karena sakit. Lin Muyao tidak punya ayah. Setelah ayahnya meninggal dalam kecelakaan, ibunya membawa dia menikah lagi. Setelah menikah lagi, ibunya melahirkan seorang adik laki-laki. Ibunya menghabiskan semua energi untuk membangun kembali keluarga itu. Mengabaikan Lin Muyao. Dia hidup seperti seorang yatim piatu. Selama waktu yang lama, saya merasa saya dan Lin Muyao bisa bersama karena kami saling memahami. Kami sama-sama berasal dari keluarga asal yang kurang beruntung. Barulah kita bisa lebih saling memahami. Barulah kita lebih ingin menggunakan cinta untuk menghangatkan satu sama lain. Jadi selama bertahun-tahun Song Jingnian tidak pernah bisa menyela hubungan kita. Meski dia sudah beberapa kali memberi isyarat kepada Suzuki Yaoming. Aku sudah bilang sebelumnya.
Kamu hanya akan menjadi beban bagi Lin Muyao. Song Jin Nian melihat aku tidak bicara. Lalu marah berkata, 5 tahun lalu Lin Muyao tidak bisa berkembang di dunia hiburan karena kamu. 5 tahun kemudian Lin Muyao harus mengulangi kegagalan yang sama karena kamu. Apa yang dikatakan Song Jin Nian benar sekali. 5 tahun lalu. Kalau bukan karena aku, Lin Muyao sudah berkembang di dunia hiburan. Dia ditemukan oleh seorang pencari bakat saat baru lulus dan masuk ke dunia hiburan. Sebenarnya dia juga sempat ragu. Tapi jika dibandingkan, masuk ke dunia hiburan memang lebih mudah menghasilkan uang. Kalau kerja biasa yang lain, kita seumur hidup juga tidak akan bisa beli rumah di Beijing. Setelah Lin Muyao menandatangani kontrak dengan perusahaan manajemen, untuk waktu yang cukup lama, yang didapatkan hanyalah peran kecil yang sangat sepele. Awalnya aku selalu berpikir bahwa keberuntungan Lin Muyao tidak bagus. Bagaimanapun, wajahnya itu, jika sedikit dibentuk, akan menjadi kartu andalan. Kemudian suatu kali Lin Muyao terluka saat syuting. Aku baru mengetahui dari mulut Song Jinian, bahwa Lin Muyao menolak banyak jamuan karena aku. Dan wajah itu, yang aku banggakan, justru menjadi hambatan bagi perkembangannya. Banyak investor yang memiliki niat buruk saat melihat wajahnya. Jika dia menolak, dia akan mendapat tekanan jahat. Begitulah selama 2 tahun. Lin Muyao dengan pendapatan yang minim. Untuk menjaga kehidupan kami. Dia bahkan harus jadi pemeran pengganti sulit untuk pemeran utama di kru syuting. Sekali melakukan kesalahan, dia jatuh dari panggung setinggi 2 meter. Hampir saja kakinya patah. Hari itu di rumah sakit, Song Jin Nian langsung menamparku. Tapi di detik berikutnya dia hancur dan memohon aku meninggalkan Lin Muyao. Dia berkata selama kamu meninggalkan Lin Muyao, aku akan mencari modal untuk mempopulerkannya. Selama ada satu platform, Lin Muyao bisa menjadi sangat terkenal. Tinggalkan Lin Muyao. Berapapun uang yang kamu mau, aku akan rela menjual semua hartaku untuk memuaskanmu. Aku bertanya padanya apakah aku harus meninggalkannya. Baru kamu mau membantunya? Song Jin Nian menjawab dengan tegas. Aku tidak sehebat itu. Aku melihat Lin Muyao yang terluka parah di tempat tidur rumah sakit. Mengingat setiap kali aku ke lokasi syuting, aku melihat Lin Muyao bersikap sangat rendah hati kepada semua orang. Terbayang bertahun-tahun Lin Muyao dan aku tinggal di ruang bawah tanah yang dingin itu. Dia memang bisa melangkah lebih jauh dan lebih jauh lagi. Aku setuju. Tapi aku tidak menerima uang dari Song Jin Nian. Namun pada akhirnya Song Jin Nian tetap memberiku 1 juta. Itulah 1 juta itu. Sebenarnya pada suatu waktu itu menyelamatkan nyawaku. Aku meninggalkan Lin Muyao kurang dari setengah tahun. Didiagnosis leukemia. Surou selalu mengira aku meninggalkan Lin Muyao karena sakit. Aku tidak menjelaskan. Aku juga tidak ingin merusak citra Song Jin Nian sebagai idola di hati Surou. Aku bahkan kemudian agak berterima kasih pada Song Jin Nian. Dia benar-benar membuat Lin Muyao hidup semakin baik. Apa ada cara untuk membantu Lin Muyao? Aku bertanya pada Song Jin Nian. Aku tahu dia tidak akan datang mencariku tanpa alasan. Terakhir kali dia menghubungiku secara sukarela. Dia sudah memikirkan semuanya. Semua hal yang membuatku harus meninggalkan Lin Muyao. Kali ini dia juga berkata, Gu Chen, jangan menyalahkanku. Kamu sendiri juga sudah melihat. Kamu dan Lin Muyao memang tidak bisa bersama. Selama dunia luar menganggap Lin Muyao meninggalkannya begitu saja setelah memulai, mereka akan langsung melawannya, melindunginya. Sekali reputasinya hancur, berbagai pembatalan kontrak akan menyusul. Dan beberapa pembatalan kontrak itu mengharuskan membayar denda. Sekarang kontrak yang dipegang Lin Muyao jika dijumlahkan, pasti bisa membuat Lin Muyao bangkrut total. Bahkan berhutang banyak. Aku dengan tenang memandang Song Jin Nian. Kamu langsung saja katakan intinya. Song Jin Nian juga sangat langsung. Kamu harus muncul untuk membersihkan nama Lin Muyao. Katakan bahwa kamu adalah orang yang ditinggalkan Lin Muyao. Sekarang Lin Muyao berkembang dengan baik. Kamu ingin balikan dengannya lagi. Tetapi ditolak oleh Lin Muyao. Kamu tidak rela. Kemudian mengajukan sebuah permintaan. Memintanya mengantar kamu pergi ke Disneyland untuk melihat kembang api. Lalu tidak akan mengganggunya lagi. Lin Muyao setuju. Namun kamu malah curang dan secara aktif menciumnya. Berpikir bisa memperbaiki hubungan dengan Lin Muyao. Tapi malah membuat Lin Muyao membenci. Terbayang sampai berubah jadi situasi yang buruk seperti ini. Sekarang Lin Muyao benar-benar mengabaikanmu. Kamu sangat menyesal.
Jadi kamu mengungkapkan semua kebenaran. Berharap semua orang percaya pada Lin Muyao. Semua ini adalah kesalahanmu. Aku mendengarkan kata-kata Song Jinian. Berpikir cukup lama. Begitu saja. Urusan hubungan masyarakat selanjutnya akan diurus oleh manajemen Lin Muyao dan aku. Kamu hanya perlu melakukan ini dengan baik saja. Song Jinian berkata dengan tegas. Kemudian menambahkan kalimat, tenang saja, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Maksudnya dia akan memberiku uang lagi. Saya sudah janji baiklah. 5 tahun yang lalu tidak pernah ragu. Apalagi sekarang aku akan mati. Satu-satunya wasiatku hanyalah Lin Muyao bisa hidup dengan baik. Bisa hidup dengan sangat baik. Jadi keesokan paginya aku langsung merekam video. Dan mengunggahnya secara online. Video itu segera menjadi trending. Lin Muyao selingkuh dari pacar pertamanya. Pacar pertama secara proaktif membela dan membalikkan keadaan. Lin Muyao dikhianati oleh pacar pertamanya. Pacar pertama menanggung semua kesalahan. Song Jinian membela Lin Muyao. Percaya teguh pada Lin Muyao. Pada saat itu, aku menerima telepon dari Lin Muyao. Siapa yang memaksamu melakukan ini? Apakah Hongji atau Song Jinian? Lin Muyao dengan marah bertanya. Hongji adalah manajernya. Di dunia hiburan terkenal dengan cara yang keras kepala. Tujuan Vida. Menghalalkan segala cara. Terkenal sebagai wanita yang kejam. Aku melakukan ini atas kemauanku sendiri. Kenapa Lin Muyao tidak percaya kamu? Apa untungnya buat kamu melakukan ini? Aku menerima 2 juta dari manajermu. Lin Muyao diam lama di sana. Aku tidak tahu apa perasaannya sekarang. Aku hanya tahu hatiku sakit sampai kebas. Sudah lama. Nada bicara Lin Muyao tiba-tiba tenang sampai menakutkan. Dia bilang, nilai diriku sekarang masih kalah dari 2 juta. Tidak pandai berbohong. Manajermu bilang, kalau kali ini gagal total. Jangan ngomong 2 juta. Kamu akan bangkrut seluruhnya. Lin Muyao bertanya, kenapa tidak percaya padaku? Aku menjawab, manusia itu realistis. Aku hanya perlu mengumumkan hubungan kita secara resmi. Karakter polosku masih ada. Aku tidak akan terlibat skandal. Satu-satunya yang kubuat salah hanyalah Song Jingning. Tapi itu akan diurus oleh manajemenku. Mereka tidak akan meninggalkanku. Aku sekarang sangat menghasilkan uang. Lin Muyao. Suaranya sedikit tersendat karena menahan tangis. Aku mencubit bibirku erat-erat tanpa berani bersuara. Saat itu aku sudah menangis deras. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Lin Muyao bertanya padaku dengan suara putus asa. Dulu seperti itu. Sekarang pun sama. Bukankah aku sudah bilang aku akan mengurus semuanya dengan baik? Aku menarik napas dalam-dalam. Nada suaraku datar dan dingin. Lupakan saja aku. Aku tidak pantas membuatnya tersenyum lagi. Tidak tahu sedang menertawakan saya. Atau menertawakan dirinya sendiri. Gu Chen. Saya memang pantas dalam hidup ini diinjak-injak olehmu berkali-kali seperti ini. Berita negatif tentang Lin Muyao dengan cepat ditekan turun. Seperti bunga pukul rata yang mekar sebentar. Sama sekali tidak perlu meragukan kemampuan humas dunia hiburan. Lin Muyao tetaplah top influencer itu. Dia dan Song Jingyan, pasangan CP itu, masih sangat didukung orang. Mereka sering tampil bersama di banyak acara realitas percintaan. Pergi berlibur bersama. Mereka saling mengunjungi lokasi syuting masing-masing. Mereka pulang bersama. Berbelanja cermin tembaga bersama. Tempat tembaga. Kadang-kadang saya dipanggil media. Untuk pura-pura hidup kembali. Selain untuk menarik perhatian. Lebih untuk menonjolkan hubungan antara Lin Muyao dan Song Jingyan. Saya sudah setengah tahun tidak pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang. Rumah sakit sudah beberapa kali menelepon saya. Saya mengabaikannya. Sampai pagi itu saya bangun. Melihat kepala tempat tidur penuh darah. Saya benar-benar ketakutan. Jadi saya tetap pergi ke rumah sakit. Tapi saat itu kepalaku sangat pusing. Tubuh sangat lemah. Saya hanya bisa meminta bantuan Surou. Surou bisa dibilang mendampingi saya sepanjang perjalanan ini. Tapi kali ini saat pertama kali dia melihat saya. Air matanya langsung tidak tertahan dan mengalir. Gu Chen. Bagaimana bisa kamu memperlakukan dirimu seperti ini? Saya tidak memperlakukan diri saya dengan buruk. Ini karena tubuh saya diserang penyakit. Saya juga tidak bisa mengendalikannya. Bahkan saya benar-benar berusaha untuk makan dengan baik. Surou mengantarkan saya ke rumah sakit. Saya dimarahi habis-habisan oleh dokter.
Katanya saya harus kontrol setiap bulan. Saya tidak mau pergi. Sekarang sudah baik. Kondisi semakin parah. Sangat parah. Saya bertanya padanya, berapa lama saya masih bisa hidup? Dokter tidak bicara. Surou di samping juga sangat tegang. Tidak apa-apa. Saya bisa menerimanya. Saya berkata dengan tenang. 1 bulan. Dokter berkata pelan. Mungkin kurang dari itu. Hati saya tetap sakit sejenak. Ternyata saya hanya punya waktu 1 bulan lagi. Saat didiagnosis leukemia, saya pikir saya akan mati. Bertahan bertahun-tahun. Aku selalu siap untuk mati. Tapi saat benar-benar tiba rasanya sedikit tidak bisa diterima. Tapi aku tidak menangis. Surou tiba-tiba menangis terseduh-seduh di sebelahku. Dokter saat itu tidak tahu apakah menghibur aku atau dia. Aku menarik Surou keluar dari rumah sakit. Sebenarnya dokter juga menyarankan aku tinggal di rumah sakit. Katanya siapa tahu masih bisa diselamatkan. Lalu kalau berhasil diselamatkan tapi hanya menunggu kematian. Aku rasa dokter kadang juga cukup humoris. Aku duduk di mobil Surou. Surou terus membungkuk di setir sambil menangis. Surou, kau jangan menangis ya, boleh? Aku agak tak berdaya. Kenapa orang baik selalu tidak mendapatkan balasan yang baik? Gu Chen, pria sebaik kamu. Kenapa harus mengalami ini semua? Surou mungkin akhirnya tidak bisa tahan lagi. Mengungkapkan betapa sakit hatinya. Apakah Tuhan itu benar-benar buta? Mungkin saya di kehidupan sebelumnya melakukan banyak kejahatan. Jadi di kehidupan ini saya tidak mendapatkan kebahagiaan. Tapi saya percaya kehidupan berikutnya saya pasti akan menjadi orang yang sangat bahagia. Surou mendengar kata-kataku. Menangis lebih keras lagi. Sudahlah, jangan menangis lagi. Kamu janji akan menemani aku pergi melihat bumi. Jangan biarkan aku mati. Tidak ada tempat untuk beristirahat. Surou mengusap air matanya. Mengangguk. Aku dan Surou kembali ke kampung halamanku. Sebenarnya aku tidak suka kota ini. Semua kesialan masa kecilku ada di kota ini. Satu-satunya keberuntungan adalah aku bertemu dengan Lin Muyao di kota ini. Lagi pula daun yang gugur harus kembali ke akar. Beijing pada akhirnya memang bukan milikku. Aku dan Surou sudah berlari ke banyak tempat. Aku tertarik pada sebuah padang tandus. Padang tandus itu menghadap ke laut. Di sekitarnya tumbuh banyak alang-alang. Sekilas memang sangat indah. Surou sangat tidak suka tempat yang begitu terpencil ini. Di sekitar sini tidak ada apa-apa. Kamu tidak takut? Pernahkah kamu dengar hantu takut? Nanti kamu cukup datang menemuiku sekali setahun saja. Aku suka bunga krisan putih. Kukira tiba-tiba dari Beijing ke sini terlalu jauh. Jadi aku mengubah kata-kataku. 5 tahun sekali juga tidak apa-apa. Aku paling tahan sepi. Mata Surou kembali memerah. Sudah memilih tujuan. Aku juga tidak berencana kembali ke Beijing. Di Beijing aku tidak punya rumah. Selalu menyewa. Tuan rumah sangat baik kepada saya. Saya tidak ingin kematian saya mempengaruhi penyewaan di masa depan. Tentu saja di sini saya juga tidak punya rumah. Saya sudah memikirkannya. Saya akan tinggal di rumah sakit setempat. Mati di rumah sakit tidak akan mempengaruhi siapapun. Hanya saja setelah mati tetap merepotkan. Surou datang dari Beijing ke sini untuk kremasi saya. Lalu menaburkan abu saya di tempat yang saya pilih. Setelah saya memberitahu Surou tentang pengaturan saya, Surou juga tidak buru-buru kembali ke Beijing. Dia bersikeras menemani saya. Saya tidak bisa mengusirnya. Jadi saya membiarkan dia menemani saya ke suatu tempat. Itu adalah sebuah kompleks perumahan yang agak tua. Di dalam kompleks itu ada taman bermain kecil. Banyak anak-anak bermain di sana. Pandangan saya tertuju pada seorang gadis kecil berusia 2 atau 3 tahun. Dia sangat berani. Dia bersikeras ingin bermain seluncuran sendiri. Orang dewasa di sampingnya sangat cemas. Hua-hua, dengarkan. Nenek menopangmu naik eskalator. Aku bisa sendiri. Nenek, lihat aku bermain. Gadis kecil itu mendorongnya pergi. Dia sangat tak berdaya. Hanya bisa menjaga gadis kecil itu dari samping. Gadis kecil itu bermain sangat lama. Hua-hua, kita pulang sekarang. Bagaimana? Nanti kakek, ayah, dan ibu akan kembali untuk makan bersama. Dia dengan lembut membujuknya. Tapi aku masih ingin bermain sebentar lagi. Kita main lagi lain kali, bagaimana? Baiklah. Gadis kecil itu mengangguk patuh. Lalu manja berkata, Nenek, aku mau dipeluk dia.
tersenyum penuh kasih sayang, memeluk gadis kecil itu dan pergi. Saat pergi, dia sepertinya menoleh sekali, lalu berbalik pergi. Aku juga berbalik dan pergi. Surou bertanya padaku di samping. Siapa dia? Ibuku, kamu punya ibu? Surou sangat terkejut. Aku juga tidak mungkin muncul begitu saja dari batu. Maksudku, tidak heran Surou terkejut. Selama bertahun-tahun dia tidak pernah bertemu dengan salah satu keluargaku. Aku sakit, selain diriku sendiri. Hanya Surou. Ibuku sebenarnya juga tidak ingat aku lagi. Dulu setelah dia dijual oleh ayahku yang penjudi, dia mengalami banyak penyiksaan yang tidak manusiawi. Seluruh dirinya menjadi gila dan penuh kegilaan. Ayahku melihat ibuku menjadi gila, lalu mengusir ibuku keluar dari rumah. Aku masih ingat saat aku berlutut di lantai memohon pada ayahku agar tidak mengusir ibuku. Ayahku menendang dahiku. Wajahku penuh darah. Dahiku sampai sekarang masih ada bekas luka. Digunakan poni untuk menutupi. Untungnya setelah ibuku diusir, malahan bertemu dengan orang baik, yang menampung dan merawatnya. Seiring waktu, kondisi mental ibuku perlahan membaik. Keduanya bahkan membentuk keluarga kecil. Hanya saja tidak lagi ingat masa lalu. Tidak ingat juga tidak apa-apa. Kalau bisa, aku juga ingin melupakanmu. Kalau sudah ada ibu, kenapa bukan Surou? Tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan heran bertanya padaku. Aku tahu apa yang ingin dia katakan. Kenapa tidak mencari ibu saya untuk pendonor sumsum tulang? Ibu saya bahkan tidak ingat saya. Saya tidak ingin mengganggu kehidupannya. Daripada hidup dan mati, ada kehidupan yang lebih pahit, seperti masa lalu ibu saya. Apalagi ibu saya tidak punya banyak anak. Ibu gadis kecil itu adalah anak pria itu dan almarhum mantan istrinya. Saya hanya punya harapan dari ibu saya sendiri. Kalau dia tidak cocok, saya malah menghancurkan hidupnya. Tidak sepadan. Sekarang melihat dia hidup dengan baik saja sudah cukup. Gu Chen, kamu benar-benar sangat baik hati. Surou tidak tahu seluk-beluknya. Tapi dia tetap tiba-tiba berkata seperti itu. Saya tersenyum dan menjelaskan. Bukankah itu juga demi kebahagiaan di kehidupan berikutnya? Surou memarahi saya. Orang bodoh mana mungkin punya kehidupan berikutnya? Menjalani satu kehidupan adalah sebuah kata. Aku tetap membiarkan Surou kembali. Dia tidak bisa berhenti kerja hanya demi aku. Tapi aku sudah berjanji padanya. Setiap hari video call dengannya. Dia takut aku akan diam-diam mati seperti ini. Sebenarnya aku tidak akan. Aku masih harus merepotkan dia. Menguburkanku di tempat yang kusukai. Sebelum dia pergi, dia mengumpulkan keberanian besar untuk bertanya padaku. Gu Chen, apa kamu benar-benar ingin terus menyembunyikan ini dari Lin Muyao? Kamu sudah memberitahunya, kan? Aku tiba-tiba menjadi gugup. Tidak. Surou segera menenangkanku. Aku tidak akan. Aku menjadi tenang kembali. Juga merasa diriku tadi terlalu emosional. Aku hanya merasa Surou juga tampaknya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Dengan jujur berkata, Lin Muyao pernah menelepon saya. Saya menatapnya dengan heran. Dia tidak ingin saya memberitahumu. Tapi saya tidak ingin menyembunyikan darimu. Surou berkata terus terang. Itu tentang kamu dan Lin Muyao. Setelah rahasia terbongkar, hari setelah kamu mengirim video untuk menjernihkan semuanya kepadanya. Dia menelpon saya untuk menjelaskan. Dia bilang kamu dan dia tidak punya apa-apa. Kalian tidak pernah melakukan hal yang melewati batas. Beritanya hanyalah perpisahan. Dan bahkan kalian memakai masker. Dia juga menekankan kamu sangat mencintaiku. Meskipun dia menggoda kamu dengan uang, kamu tetap menjaga kesucian untukku. Saya mendengarkan dengan diam. Tidak berani memikirkan. Saat Lin Muyao menjelaskan kepada Surou, perasaan dia waktu itu jelas penuh kebencian padaku. Namun masih merendahkan diri memikirkan aku. Belakangan ini perasaan Lin Muyao dan Song Jingnian begitu terbuka. Aku selalu merasa itu bukan hanya untuk memberi penjelasan kepada publik. Dia juga sengaja melakukannya untuk aku lihat. Hanya ingin membuatku percaya bahwa tidak ada apa-apa di antara kalian. Surou berkata sambil menghela napas. Air mataku juga tak terkendali menetes ke bawah dari sudut mata. Aku berkata Surou, inilah sebabnya aku harus menyembunyikan dari Lin Muyao. Manusia itu saling berbalasan. Dia selalu memikirkan aku di setiap hal. Aku bukankah juga manusia yang dimengerti Surou? Dia hanya merasa menyesal atas hubungan aku dan Lin Muyao.
Setelah Surou pergi, kota ini hanya menyisakan aku sendirian. Satu-satunya cara menghabiskan waktu adalah dengan menonton film Lin Muyao. Drama televisinya. Aku mengeluarkan semua film dan drama televisinya dan menontonnya semua. Teman sekamar di tempat tidur sebelah tak tahan dan mengeluhkan. Aku merasa aku sudah cukup menyukai Lin Muyao. Di depanmu aku sampai malu bilang diri ini fans berat Lin Muyao. Dia tidak mengenaliku sebagai mantan pacar Lin Muyao. Lagi pula penampilanku sekarang. Aku sendiri hampir tidak bisa mengenali diri sendiri. Hari itu aku sedang berjalan di lorong. Bertemu dengan Song Jingian. Dia berpenampilan sangat rapi. Tapi aku langsung mengenalinya. Dia berjalan melewatiku. Tidak mengenaliku ya? Aku bilang penampilanku sekarang sulit dikenali. Aku pergi ke taman belakang rumah sakit untuk berjemur. Duduk di kursi setengah mengantuk. Gu Chen aku membuka mata dan menatapnya. Benarkah kamu? Dia terkejut. Kenapa kamu jadi seseram ini? Aku tidak menjawab. Dia hanya melihat ke sekeliling. Lin Muyao tidak ada di sini. Aku kembali untuk melihat ibuku. Dia sedang sakit. Kalau aku tidak pergi memeriksakan ke rumah sakit, aku sama sekali tidak berani percaya kamu. Itulah Gu Chen. Dia menatapku dengan tajam. Sepertinya masih tidak percaya bagaimana kamu bisa seperti ini. Kamu pergi memeriksakan ke rumah sakit. Bukankah aku harus tahu semua kondisiku? Aku menjawab dengan tenang. Song Jingnian mengangguk setuju. Tiba-tiba di saat berikutnya dia menjadi bersemangat lagi. Apakah Lin Muyao tahu? Tidak tahu. Itulah alasan sebenarnya kamu meninggalkannya. Bisa dibilang begitu. Song Jingnian menggigit bibirnya. Lalu berkata lagi. Dokter bilang kamu tidak akan hidup lama lagi. Aku tidak akan memberitahu Lin Muyao. Aku tidak akan memberitahunya. Kamu akan mati. Song Jingnian berkata dengan tegas. Aku tahu Song Jingnian langsung berbalik dan pergi. Tapi saat itu aku seolah melihat matanya tampak memerah. Hari-hari menunggu kematian berjalan dengan sangat. Namun juga berlalu dengan cepat. Aku akhirnya akan mati. Seolah-olah benar-benar merasakannya. Aku sangat jelas tahu bahwa aku memang akan mati. Aku mengirim video kepada Surou. Aku bilang aku sudah tidak kuat lagi. Surou meninggalkan pekerjaannya dan datang. Dia datang dan melihatku untuk terakhir kalinya. Aku berkata Surou. Aku punya beberapa pesan terakhir. Dia mengangguk saat aku berkata. Mengangguk dengan penuh semangat baiklah. Kamu bilang aku catat dengan ponsel. Aku ingin tertawa. Tapi aku sudah tidak bisa tertawa lagi. Sebenarnya aku juga tidak punya banyak wasiat. Aku hanya masih punya sedikit uang di tangan. 100 juta yang sebelumnya diberikan Song Jingnian padaku. Aku hampir habis menggunakannya. Kemudian 200 juta yang diberikan Song Jingnian. Aku belum menyentuh sepeser pun. Aku menyimpan uang itu di 2 kartu bank yang berbeda. Satu untuk ibuku. Tapi jangan bilang padanya bahwa itu dariku. Yang satunya lagi. Aku biarkan Surou menyimpannya sendiri. Selama bertahun-tahun ini, beruntung karena dia. Aku benar-benar terlalu kesepian sendiri. Surou sambil mencatat, sambil menangis terseduh-seduh. Surou, aku masih ada satu wasiat lagi. Suaraku menjadi sangat kecil sekali. Surou mengangguk pelan. Aku mengingatnya, aku membuka mulutku. Aku terlalu lelah, terlalu lelah. Aku tidak tahu apakah aku sudah mengatakannya atau belum. Tidak apa-apa. Sebenarnya juga tidak terlalu penting. Aku menutup mataku dengan berat. Saat itu aku melihat Lin Muyao yang masih seorang gadis. Dia mengenakan gaun putih, bersih dan jernih. Dia duduk di tempat di sampingku. Menggunakan tubuhnya untuk melindungi aku dari sinar matahari yang menyilaukan. Aku tidur dengan kepala menempel di meja. Telingaku terdengar suaranya yang lembut. Gu Chen, kamu tidur dengan tenang. Aku akan menemanimu. Sudut bibirku tersenyum. Lin Muyao. Jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu. Tidak akan menyia-nyiakan kamu. Catatan akhir. Bagian Suzuki Haruka. Sudah lama aku tidak pulang ke kampung halaman. Kali ini karena syuting. Aku kembali ke kota itu. Aku mengunjungi ibuku. Dan adikku. Mereka sangat sopan padaku. Bagaimanapun juga. Setiap bulan aku memberi mereka banyak uang. Karena uang itu, mereka tidak sampai memperlakukanku dengan buruk. Tapi tanpa perasaan memang tetap tanpa perasaan. Saat aku meninggalkan rumah, aku jelas merasa beban mereka terangkat.
Kurasa aku tidak akan kembali dalam waktu lama. Adegan terakhir yang aku syuting di kampung halaman adalah di tepi laut. Tempat itu sangat terpencil, tapi sangat cocok untuk syuting luar ruangan. Saat aku menunggu giliran syuting untuk membangun perasaan, aku berjalan-jalan kemana-mana. Tiba-tiba aku melihat sebuah makam tanah, kecil dan sendirian di tengah hamparan alang-alang. Kalau bukan kuburan tanah, di depan diletakkan seikat bunga krisan putih yang sudah layu. Saya bahkan tidak berani memastikan ini adalah sebuah makam. Lagi pula siapa yang akan mengubur dirinya di sini? Di depan tak ada desa. Di belakang tak ada toko. Orang keturunan pun sulit datang berziarah sepanjang tahun. Tapi entah kenapa, saat saya melihat makam tanah itu, tiba-tiba dada saya terasa sakit menusuk tulang. Seperti ada seseorang yang sangat penting dikuburkan di sini. Atau karena makam itu sangat sepi, sehingga menimbulkan rasa kasihan. Saya tidak bisa membedakannya. Saya hanya tahu air mataku tak bisa berhenti terus menetes. Saya bahkan setelah kembali ke Beijing, sering teringat dia. Setiap teringat dada saya langsung sakit. Sakit yang merayap dan menyebar. Ketua angkatan reuni kuliah ngotot agar aku ikut. Dia bilang bintang besar tidak boleh bersikap sombong. Dia mau membongkar aku. Aku cuma tanya sembarangan. Apakah Surou akan datang? Dia bilang akan, jadi aku pergi. Aku pikir Surou akan datang. Gu Chen juga akan datang. Aku bukan tidak bisa melupakan Gu Chen. Baiklah, aku tidak mau menipu diri sendiri. Aku memang cuma ingin tahu apakah Gu Chen baik-baik saja. Apakah dia terpengaruh oleh aku dalam hubungannya dengan Surou. Tapi pada hari reuni, aku tidak melihat Gu Chen. Hanya melihat Surou mabuk setelah beberapa gelas. Aku tanya Surou, di mana Gu Chen? Kenapa tidak datang? Dia menatapku lama, lalu menunduk, tidak mengatakan apa-apa. Aku rasa dia memang benar-benar peduli padaku. Jadi aku juga tidak bertanya lebih banyak lagi. Reuni sekolah. Saat acara bubar, seorang pria asing datang menjemput Surou. Mereka terlihat sangat akrab. Siapa dia untuk Surou? Aku tidak bisa menahan diri untuk menanyakannya padanya. Aku adalah suaminya. Maksud pria itu memperkenalkan diri apa? Kalau Gu Chen bagaimana? Kamu sudah putus dengan Gu Chen. Aku tidak percaya itu benar. Sudah putus. Surou menatapku dengan tegas dan memberitahuku. Kenapa? Karena itu. Aku sudah menjelaskan padamu. Dia membalasku seperti sedang melampiaskan amarah. Aku berkata gugup. Aku sebagai seorang wanita. Apakah saya salah jika saya peduli? Saya menamparkan wajah Surou. Surou tidak membalas. Banyak orang datang menahan saya yang kehilangan kendali dan sedang di tempat. Sudah lama tidak ada reaksi. Kemana Gu Chen pergi? Saya bertanya kepada Surou. Surou tidak memberitahu saya. Tapi setelah itu saya tidak bisa berhenti memikirkan Gu Chen. Saya menyerah. Meskipun Gu Chen menyakiti saya dengan cara apapun, saya tetap tidak bisa melupakannya. Saya mengakui semuanya kepada Song Jinian. Maaf. Saya akan mencari Gu Chen. Sebelum itu saya akan mundur dari dunia hiburan dulu. Saya tidak ingin hal apapun mengganggu hubungan saya dan Gu Chen. Kali ini tidak peduli apapun yang terjadi. Saya juga tidak akan melepaskannya. Lin Muyao selama bertahun-tahun. Apakah aku memang tidak bisa menandingi Gu Chen? Song Jinian bertanya padaku. Kita sudah pacaran 2 tahun. Kamu tidak membiarkanku menyentuhmu sekalipun. Di mana aku kurang dibanding dia? Aku tidak menjawab. Tidak bisa menjawab. Sungguh menyukai seseorang adalah buta. Lin Muyao, kamu yakin ingin putus? Dia tiba-tiba tenang. Mungkin hatinya sudah mati. Maaf. Aku minta maaf. Jawabannya sangat jelas. Dia bilang baik. Kita putus. Tapi kamu seumur hidup tidak mungkin bersama Gu Chen. Aku menatapnya. Dia tersenyum dengan dingin. Aku tidak sehebat Gu Chen. Jadi aku akan memberitahumu segalanya. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Apa yang kamu katakan? Gu Chen sudah meninggal. Sudah hampir 2 tahun meninggal. Dia berkata dengan tegas. Kamu tidak tahu kan? Dia sudah menderita leukemia bertahun-tahun yang lalu. Karena tidak pernah menemukan donor sumsum tulang yang cocok. Jadi 2 tahun lalu tidak ada obatnya. Benar sudah meninggal. Dia meninggal tidak lama setelah meninggalkanmu untuk kedua kalinya. Aku tidak percaya apa yang kudengar. Song Jingnian pasti sudah gila. Dia pasti gila kalau bicara omong kosong.
Dia agar tidak membebanimu. Jadi sengaja bersama Su Rou. Sebenarnya dari awal sampai akhir orang yang dicintainya hanya kamu. Lin Muyao. Kamu tahu bagaimana keadaannya sebelum dia meninggal. Sangat kurus sampai tulangnya terlihat. Seperti kerangka berjalan. Song Jinian terus berkata. Aku gemetar. Memintanya berhenti. Song Jinian. Sudah cukup belum? Dia dengan gila terus berkata. Aku hanya ingin memberitahumu. Betapa malangnya Gu Chen sebenarnya. Demi kamu, betapa malangnya dia. Namun kamu tidak menghargainya. Segala pengorbanan untukmu. Lin Muyao. Apa artinya kamu sekarang pergi mencari Gu Chen? Kamu terus berkata Gu Chen tidak percaya. Tapi apakah kamu benar-benar pernah mempercayainya? Jika kamu benar-benar mempercayainya, kamu tidak akan percaya bahwa dia benar-benar meninggalkanmu. Kamu juga tidak akan pada 2 tahun setelah kematiannya. Aku bahkan tidak tahu semua yang dia lakukan untukmu. Lin Muyao. Kamu memang pantas mendapatkan ini. Aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun dari Song Jingnian lagi. Aku berbalik dan pergi. Aku akan mencari Gu Chen. Aku harus melihatnya sendiri. Aku tidak menemukan Gu Chen. Karena Gu Chen benar-benar meninggal. Su Rou memberiku laporan kematian Gu Chen dan surat kremasi jenazahnya. Dia membawaku ke makam Gu Chen. Aku akhirnya tahu mengapa aku merasa sangat sedih melihat makam itu. Karena Gu Chen dimakamkan di sini. Sendirian, terasing di sini. Apakah dia takut aku menemukannya? Jadi dia menyembunyikan dirinya di tempat yang begitu terpencil. Aku tidak tahu bagaimana aku menerima kematian Gu Chen. Mungkin aku belum pernah benar-benar menerimanya. Bagaimana mungkin aku bisa menerima bahwa Gu Chen sudah meninggal? Apa yang dikatakan Song Jingyan sangat benar. Aku benar-benar pantas mendapatkannya. Aku seharusnya tidak meragukan perasaan Gu Chen terhadapku. Aku seharusnya tidak percaya Gu Chen benar-benar akan pergi. Aku, tahun-tahun setelah putus. Bahkan sekalipun aku menyelidiki alasan Gu Chen pergi. Bahkan sekalipun aku yakin tanpa ragu terhadap perasaannya padaku. Bahkan sekalipun aku tidak melepaskannya. Aku tidak akan sampai tidak tahu apa-apa. Aku juga tidak akan sampai seperti ini dengan Gu Chen. Semua rasa sakit yang kualami sekarang adalah akibat perbuatanku sendiri. Setiap hari aku menjadi bingung dan tidak menentu. Kadang-kadang aku bahkan mengalami halusinasi. Aku kadang-kadang melihat Gu Chen. Melihatnya tepat di depan mataku. Tapi setiap kali aku ingin memeluknya, dia menghilang. Apakah benar-benar harus mati? Agar Gu Chen tidak hilang. Itulah kali pertama aku punya pikiran untuk mengakhiri hidup. Pada hari ulang tahun saya yang ke-32. Saat saya mengangkat pisau untuk mencoba bunuh diri. Saya menerima ucapan selamat ulang tahun dari si Guang Bufu. Dia mengirimnya setiap tahun. Tidak pernah putus. Ucapan darinya juga tidak pernah berubah. Lin Muyao, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Semoga panjang umur. Untuk apa saya hidup begitu lama? Tapi karena kalimat ini, saya entah mengapa membatalkan niat bunuh diri. Setiap kali saya ingin mati, saya melihat ucapan ulang tahun dari si Guang Bufu. Setiap tahun saya menerima ucapannya. Saya selalu berkata pada Gu Chen, Gu Chen, lihat aku masih hidup setahun lagi. Saya terus melakukan itu berulang kali. Saya hidup sampai usia 78 tahun. Saya benar-benar sudah berusaha keras. Aku tidak bisa menunggu ucapan ulang tahunnya yang berikutnya. Jadi aku untuk pertama kalinya membalas pesannya. Aku bilang tahun depan tidak perlu mengirim lagi. Terima kasih. Setelah waktu lama, dia membalas dengan satu kata baik. Aku meletakkan ponsel. Sekarang aku akhirnya bisa pergi menemui Gu Chen dengan tenang.